Karena kita udah sedikit tahu ya tentang gimana industri film India itu. Kita coba review 2 film lah sebagai sesi akhir. Kalau Naila mau review film apa nih? Film yang baru aku tonton. Judulnya apa? Judulnya Andhadhun. Film Hindi ya? Andhadhun. Ya, film Hindi. Dia film tahun 2018. Oke. Kalau aku film Malayalam. Judulnya Tondi Motalum Driksasium. Film tahun 2017 juga. Kalau Andhadhun 18. Iya, 18. Nah, kita lihat dulu trailernya Andhadhun. अंधा होने की प्रॉब्लम्स तो सबको पता है। फायदा मैं बताता हूँ। Hi, good evening. How are you? I'm good. Oh shit. Your piece was fantastic. I loved it. आज जरूर पूरा करूंगा। कुछ चीजें अधूरी होने की वजह से ही तो पूरी होती है. See you. And I'll see you. यार कहते हैं क्रैब मीट इज एन एफ्रोडिसियक। स्पेलिंग मत पूछना, मतलब चाहिए तो बता सकती हूँ। Wow. What a lovely surprise my husband gave me. तूने मर्डर देखा? मैं कैसे देख सकता हूँ सर? सरप्राइज! क्या हुआ? ऑटो ने रास्ता रोका है। पीछे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा है क्या? Ya, itu film Andhadhun. Premisnya gimana filmnya? Sekilas ceritanya. Ada suara poster enggak? Filmnya itu tuh film tentang komedi thriller ya. Thriller komedi. Ya. Film tahun 2018 itu filmnya tuh lebih ke seru sih. Aku nontonnya dia tuh cukup bagus. Udah kok nggak bisa review film ya. Coba dulu. Jadi apa? Coba dulu. Coba. Jadi filmnya itu 2018. Pemainnya itu ada banyak sih. Ada pemain-pemain terkenal juga. Salah satunya itu, aku nggak hafal nih filmnya. Apa pemainnya? Ayushmann Khurrana. Itu ya sama Tabu itu 2 orang dalam film pemeran utamanya. Terus filmnya tuh lebih sebenarnya komedi, cuma dia tuh dark banget gitu loh. Jadi karena thriller, jadi komedinya tuh agak ngeri ya Bun. Jadi komedinya ada sih, jadi komedinya lebih ke pembunuhannya tuh kayak dibikin komedi, terus macam-macam lah. Jadi ceritanya tuh tentang
seorang pianis, pemain piano. Dia pura-pura buta awalnya. Terus dia Spoiler ya? kayak Agak-agak Gimana? spoiler sedikit, nggak apa ya. Oh ya, nggak apa-apa. Agak spoiler. Ya ini gitu, pianis muda, dia pura-pura buta, Pengen ke terus London dia ya? kayak mengejar karir. Pengen ke Eropa ya, pengen ke Eropa. Ya, pengen ke London. London. Terus dia kayak ngerasa apa ya? Punya luck yang bagus dengan buta. Terus akhirnya ya udah dia mendalami perannya sebagai pria buta, terus akhirnya kepura-puraannya itu bikin masalah di suatu waktu. Kayak dia jadi ngelihat pelaku pembunuhan, kan karena dia buta jadi ya udah dia dikiranya nggak tahu apa-apa, ternyata tahu semuanya dan akhirnya dia gelisah, ya gitulah. Terus yang aku dapetin tuh kayak karma is real. Kayak dia pura-pura buta, akhirnya di filmnya juga nyeritain dia akhirnya buta beneran karena suatu hal. Pokoknya ini boleh spoiler nggak sih? Dari tadi udah spoiler sih. Ya udah akhirnya dia buta juga real. Tapi karena dia orang baik, jadi di ending ceritanya tuh dia kayak tulus, baik gitu loh. Gitu sih kurang lebihnya. Ya, ini mungkin menjadi film terbaiknya satu dekade terakhirnya film Hindi ya. Ini bisa di streaming di Netflix, ada di Netflix. Iya. Film tahun 2018. Aku juga nontonnya di Netflix. Iya. Ini film ini mengantarkan Ayushmann itu dapat the best actor in National Film Award. Jadi penghargaan dari pemerintah India untuk perfilman. Jadi gara-gara film ini Ayushmann Khurrana di filmnya jadi Naik daun ya. siapa? Prasad. Pianisnya. Oh, Akash. Akash ya, Akash. Iya, Akash. Namanya Akash di dalamnya itu. Best actor. Ya, filmnya sebenarnya fun banget. Idenya Ya, unik. fun. Ya. Di situ juga ada tentang pembunuhan. Tapi pembunuhannya dibikin lawak gitu loh, komedi. Tapi tetap dapat deep-nya, seremnya, ngeri gitu. Iya. Ratingnya lumayan bagus sih. Iya. Emang bagus. Bagus film ya. Bagus. Iya, sebenarnya teman-teman kalau maksudnya masih menganggap film India itu actionnya terlalu nggak masuk akal atau banyak tari-tari ya, mungkin film ini bisa jadi apa ya, wajah yang berbeda gitu dari film India. Jadi nari-narinya pun dia gabungin lewat adegan main piano gitu, jadi nyambung ya. Iya. Terus Bener. kualitas kontennya ya film yang sangat konten banget lah. Dia nggak hanya ngandelin aktor tapi ceritanya bagus, actingnya lagi, ya kan Tabu, Terus Ayu, pesannya juga. Radhika Apte juga cakep banget di sini, manis-manis gimana gitu. Di situ dia di awal ceritanya deket sama si Akash itu, si Ayushmann. Iya. Cuma dia pendamping, nggak yang jadi pemeran utama di situ. Mungkin yang agak kurang kalau aku sih ya dimulai scene tengah-tengah yang kejar-kejaran itu mungkin agak terlalu banyak kejar-kejaran ya. Terlalu
bulat, Iya. terlalu. Tapi sebenarnya dari scene itu lebih nggak tahu sih. Aku kalau nonton film tuh selalu gimana caranya aku bisa dapetin arti ya, pesan tersirat dari film itu. Tapi filmnya itu beberapa bikin aku jengkel. Kalau film udah bikin jengkel aku agak males kan. Ketika dia disekap itu bikin jengkel banget, bikin emosi gitu loh. Yang scene Oh iya, yang ya itu darah juga sih agak gitu ya. kurang. Ya tapi kadang ada beberapa yang memang sengaja dibuat jengkel sih penontonnya. Ada nggak aku nemu film ini? Biar balance nggak sih? Iya. Tapi emang Ayusman Khurrana itu kalau milih skrip film itu dia emang agak anti mainstream ya. Maksudnya dia emang lebih suka film yang mengutamakan konten. Ayusman. Belum tahu ya teman-teman Ayusman Khurrana. Coba di searching. Jadi aktor yang generasi sekarang lah. Orangnya ganteng kok. Dia berbakat jadi Shah Rukh Khan. Iya. Gitu deh. Ratingnya bagus. Kalau di IMDb itu 8,2 apa ya? 8,1 ya? 8,2 per 10. Per 10. Itu 8 itu udah film yang sangat konten ya. Sangat ceritanya pasti bagus. Iya. Emang sih film yang berisi gitu. Fun berisi bagus. Rekomen banget lah buat teman-teman yang ada garansinya film ini bagus kalau yang bukan penonton film ini. Iya nggak? Apalagi buat orang yang suka film thriller. Iya. Ini cocok. Aku pas nonton tuh impressionku di awal tuh kayak ya udah kan, kayak komedi, fun, romance. Dengan light gitu kan. Lama-lama makin bagus. Terus makin ke tengah tuh kayak kok agak serem ya, agak ngeri gitu. Tapi ternyata juga dikemas dalam suatu konsep yang ringan, fun, serem juga. Nonton. Bagus kok filmnya, nggak nyesel. Ada di Netflix. Ya, tadi udah kita bahas satu film Hindi judul Andhadhun. Mungkin kalau film pilihan saya yang ingin saya sharing ke teman-teman itu film Malayalam, film Hollywood dibintangi oleh aktor idaman saya, namanya Fahad Fazil. Fafa, panggilannya Fafa, Fahad Fazil. Film tahun 2017. Ini juga mengantarkan Fahad Fazil dapat kategori Best Supporting Actor di National Film Award. Judul filmnya agak panjang, agak susah juga. Tondi Mutalum Driksasium. Nah, jadi mungkin kalau dibahasakan Indonesianya itu pencuri dan saksi mata. Jadi emang film yang unik. Kita coba lihat trailernya. Ya, Nay. ചേട്ടാ എനിക്ക് നല്ല തുമ്മലുണ്ടായിരുന്നു. ആണോ? പനിയുണ്ട്? ഏയ് ചെറിയ ജലദോഷം. ചേട്ടാ ഈ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിയാനുള്ള സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടോ? ആ തരാം. അയിത്തെ ആ വെലോസിറ്റി എടുത്തു കൊടുത്തേ. പ്രേമം ചുറ്റിക്കളി ലൈനടിക്കൽ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ എതിരല്ലല്ലോ. പെങ്കൊച്ചനൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റരുത്. ചേട്ടൻ അതുകൊണ്ടൊരു സൂചന കൊടുത്താൽ മതി. സൂചന മാത്രം. നമ്മുടെ ശ്രീജ ഗർഭിണിയാണോ എന്നൊരു സംശയം. ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഉത്തരവാദിത്തം കേട്ടല്ലോ. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. ശരിക്കും ഞാൻ മാന്യനായ ചെറുപ്പക്കാരനാ. അതെ, എനിക്ക് ആലോചനകൾക്ക് നടക്കുന്ന ടൈമാണ്. ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് മുഴുവൻ എനിക്കറിയാം. നീ നാരങ്ങ വെള്ളം പറയാം.
പഞ്ചാരല്ലേ? പഞ്ചാരയാ. കണ്ണിലെ പൊയ്കയില് കുഞ്ഞലമാലയില് ഞാനോ മീനോ കാണാ തീരം തേടി പോകും പൊൻകിന തോണികളോ പൊന്നര എന്നെങ്ങളോ. വീട്ടിൽ നിന്നല്ല തല്ല് കിട്ടണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ അറിയാണ്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോയി. ഇനി ഞങ്ങൾ പിരിക്കാൻ പറ്റൂല. മതി ശ്രീജ, നീ എൻ്റെ ഒപ്പം പോരെ. എന്റെ മാല വിഴുങ്ങിയാണ്. അയാള് വിഴുങ്ങി. തച്ചിട്ട സാറേ, കൈമല്ല ഇങ്ങനെ വീശിയതേ ഉള്ളൂ. അടി മാല പറിക്കാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് എന്തായിരുന്നു കാശിന് ഇത്ര അത്യാവശ്യം? നീ മാല വിഴുങ്ങിയടോ? ഇല്ല സാറേ. എന്റെ മുഖത്തോക്കി പറയട, നീയല്ല എന്റെ മാല പൊട്ടിച്ചെന്ന്. ചേച്ചി ഓർക്കുന്ന സ്വപ്നം കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ശരിക്കും നിനക്ക് ഉറപ്പല്ലേ? എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് സാറേ. നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നോ അവൻ മാല പറിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് മിസ്സാക്കിനി. ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ, ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ, കണ്ണൊന്നു തുറക്കണ നേരം കാണാതായല്ലോ, പൊന്നെ കാണാതായല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നും ചാടിച്ചില്ലേ? ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എനിക്കൊരു 5000 സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒത്തുറപ്പാക്കാം. 5000 രൂപ? ഞാൻ ഇത്ര ഇടി പിടിച്ചില്ല ഏട്ടാ. മണിക്കൂടി എങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി itu surat penjara mudu. Kalau yang perempuan namanya Ninisa Sajayan. Baik. Filmnya asik sih, perlu nonton kalau teman-teman suka film yang simple, menghibur. Kalau pernah lihat film pendek Tilik ya semacam itu pendekatan sinematografinya. Jadi realis, dialog asik lah ya. Low budget, quality banget. Low budget tapi kualitas kontennya Tilik tuh Butejo. ya Butejo. Ya kan hampir sama kan model sinematografinya. Realis, dialog. Ya lebih bagus dari Tilik sih. Dialognya kuat. Gambaran filmnya seperti itu. Kalau menurutku bagusnya film ini yaitu jadi kita diajak merasakan gimana sih mereka berdua itu sufferingnya ketika harus kawin lari, terus kalungnya dicuri, terus ngejar si maling itu. Ya ada kelucuan-kelucuannya lah. Jadi semua formula filmnya itu pas gitu, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ya. Malayalam banget. Komedinya ya pas. Klimaksnya ada, terus ceritanya simpel. Beberapa scene itu indah gitu, kayak ketika kembang api festival, jadi model menyorot zoom up terus close, modelnya kan gitu kalau Malayalam. Jadi keindahan sinematografinya ada. Tapi mungkin kekurangannya ya balik ke selera sih. Mungkin terkesan lempeng ya filmnya itu. Jadi kayak datar-datar, dialog-dialog, terus scene ganti scene gitu aja, enggak sih? Iya. Kamu gimana? Aku udah nonton itu, cuma tadi balik lagi ke selera. Menurutku filmnya tuh sebenarnya
ada yang bisa diambil, maksudnya kayak kuat ceritanya. Tapi ya tadi karena dia dialog terus kayak agak boring kalau buat orang yang nggak selera sama film kayak gitu. Iya. Tapi kita bisa terbawa suasana gimana susahnya jadi polisi menghadapi atasan menghadapi atasannya lagi, terus bagaimana Iya. jadi pencuri itu harus survivor, jadi Iya. bukan penjara. Pokoknya itu Sebenarnya filmnya itu pokoknya filmnya itu hampir 2 jam. enggak bertele-tele ya, jadi scene-nya itu cukup pas, tapi semua porsi itu dapat gitu, nggak ada yang mendominasi kok malah. Gitu lah. Karena terus tuh karena dia dialog kan ya, maksudnya banyak scene-nya itu diceritakan kebanyakan dialog, jadi kita harus fokus gitu loh nontonnya. Ya namanya nonton film ya harus fokus sih. Jadi kalau ya gitu sih kekurangan film yang berdialog banyak. Kalau ketinggalan, kalau nggak fokus sedikit aja pasti langsung ketinggalan cerita. Cuma di film yang ini itu masih bisa diikutin lah. Nggak yang... Tapi kadang ya ada musiknya kok, tapi musiknya ya balik lagi dimasukin ke scene. Nah iya itu. Jadi kalau Film-film Malayalam itu berbeda dengan Hindi, mungkin perbedaannya di situ. Kalau di Hindi scene lagu itu untuk memperpanjang nari-nari. durasi, jadi nggak nyambung sama adegannya. Tapi kalau Malayalam di lagu itu untuk mempercepat scene, jadi scene yang bisa dipercepat itu dimasukin ke lagu itu. Nah, ganti hari 1 minggu 2 minggu nanti dijelasin. Jadi emang dituntut untuk fokus nonton Malayalam itu, karena di scene lagu itu dia percepatannya itu banyak dan nggak ada dialog kan, kita harus melihat adegannya. Nah, terus biasanya tuh lebih benar-benar memperjelas scene-nya gitu. Misalnya kita nggak ngerti ini scene sebelumnya apa, nah biasanya dibuat dalam lagu tuh scene-nya malah lebih jelas menurutku. Iya, jadi kayak kalau di sinema lain kan dikasih keterangan ya, misal 1 minggu later. Kalau di Malayalam itu hampir kayak jarang ya ada keterangan-keterangan 2 minggu kemudian, 1 minggu kemudian itu. Belum sih, jarang jadi, nemu kayak gitu. Dia langsung disuruh nyimpulin sendiri di Malayalam. Dan pendekatan sinematografinya ya realistis. Jadi mungkin dialog itu hanya 2 shoot pandang gitu. Kadang malah 1 shoot tok gitu. Jadi kayak one shoot. Natural. One point view gitu. Kan kadang ada yang aktornya dituntut untuk berperan dengan baik dan benar. Iya. Susah loh itu. Karena one shot sebenarnya kelihatannya wah kok nggak dipotong, padahal itu kalau lihat dari sudut pandang lain itu malah yang bikin kerennya di situ. Iya. Asik nggak? Iya. Ya mungkin itu ciri khas industri Malayalam. Mungkin juga menyesuaikan industri film kan menyesuaikan audiennya. Jadi ya mungkin karena negara bagian Kerala itu menjadi negara bagian yang paling tingkat literasinya paling tinggi se-India. Jadi bisa diibaratkan audien yang membutuhkan kualitas konten yang bagus pastinya. Karena orang-orang yang terliterasi kan, literate kan. Jadi nggak mau film yang cuma nari-nari, cuma ngandelin keterkenalan aktornya. Jadi harus
film-film yang punya konten, punya cerita yang unik, yang mengeksplorasi ide, dan itu mungkin menjadi keunggulan Malayalam. Tapi di satu sisi ya kalau nggak fans seleranya ya cenderung lempeng film, lempeng banget, bosen, ngantuk gitu. Tapi banyak kok film-film Malayalam yang bagus juga, maksudnya tergantung filmnya sih. Ya, tapi film Tondi Mutalum Dicasih Bagus sih. Iya. Pokoknya ya film-film ya emang tergantung, balik lagi tergantung selera. Anehnya tuh setiap film yang aku nggak suka pasti ratingnya selalu tinggi. Iya. Tapi rating yang giliran yang aku suka, yang rame gitu ya, ratingnya ya udah lebih rendah. Tergantung selera sih emang. Tapi Malayalam memberikan warna yang berbeda untuk film India. Pokoknya kita akan punya pandangan yang akan berbeda dengan film India yang kita tahu selama ini. Semua sih Mas, menurutku kayak film Hindi, maka ya udah film Bollywood yang Hindi itu pasti kebanyakan orang tuh mikirnya kan filmnya, kalau teman-teman aku ya nanya gitu, misal aku lagi nonton terus kayak lagi nonton apa namanya film India, wah film India nyanyi-nyanyi gitu, selalu mikirnya tuh kayak gitu. Padahal film-film India tuh nggak kayak gitu semua gitu. Terus ceritanya tuh yang aku suka, pokoknya yang aku suka dari film India tuh idenya itu tuh menarik, kayak idenya tuh realistis gitu loh. Jadi ide realistis, sederhana, dikemas bisa jadi film yang kompleks, yang bagus. Aku pemula sih nonton India. Nah, mau juga pemula, baru 1 tahunan kan. Aku ikut-ikutan doang. Terus ternyata aku juga, maksudnya mungkin yang aku sebagai masyarakat awam juga yang awalnya bilang kalau film India tuh ya udah Bollywood aja gitu kan. Ternyata pas aku semakin banyak nonton film India tuh semakin menarik, semakin ada sesuatu di dalamnya. Iya. Kadang malah beberapa film India bagian selatan itu kayak memotret wajah Indonesia di dalam filmnya. Kayak misal Lebih real. ya enggak, dia kayak potret Indonesia itu ada di film India Selatan, kayak misal orang laki-laki hariannya pakai sarung, itu kan di sini banget lah. Iya, iya. Terus makan itu Iya pasti pakai tangan kan kalau di film India. Terus Iya sih, benar. Ya mungkin emang banyak kebiasaan-kebiasaan orang India yang hampir mirip mungkin iya. sama kita Indonesia punya. Iya mungkin ya ada faktor, ada pengaruh budaya kan, katanya kita kan banyak terpengaruh budaya India, ada satu akar yang kayaknya hampir sama. Ya mungkin itu ya podcast kali ini. Mungkin kita tutup dengan 5 rekomendasi film yang teman-teman wajib tonton dari Naila dulu. 5 film India yang bisa direkomendasikan ke teman-teman dan bisa dijelaskan sedikit dari 5 itu. Waduh, apa ya? Yang pertama, Super Deluxe. Jalan. Teman-teman harus banget nonton Super Deluxe. Itu film
Tamil ya. Amil. Yang main itu Vijay. Ya, pokoknya tahun 2019. Di Netflix ada Eh, ya, di Netflix. oh ada ya, ya di situ. Itu filmnya tentang macam-macam sih, kayak film hyperlink gitu jadinya. Iya. Banyak ceritanya. Paralel Itu ceritanya lah. salah satunya yang menarik buat aku tuh dia cerita tentang transgender. Satu. Terus yang kedua tuh, oh, aku suka banget sama film-film olahraganya India. Itu salah satunya tuh yang bagus semua sih kalau film olahraga itu Lagan. Lagan tuh filmnya Amir Khan. Itu tahun berapa ya Lagan? 2001. 2001. 2001 itu udah film lumayan lama. Ya, terus Terus apa lagi ya? Yang tadi Andadun 3, juga gak usah diceritain. Yang keempat itu Ludo deh. ya. Ludo tuh juga Kayak film Super hyperlink. Village juga sama. Ya, hyperlink. Tapi Bagus. lebih nyambung kalau Ludo ya. Satu kejadian yang sama. Mm-mm. Ada di Netflix juga ya. Sama, iya ada. Oh, aku rekomendasinya di Netflix semua. Yang terakhir, Sanju, film Hindi. Hindi. Bukan Sanju Oh ya. ya, Sanju. Bener-bener. Sanju. Aduh, iya Sanju itu film bagus sih. Filmnya sedih. Film biopik aktor yang masih hidup tapi ceritanya nggak Biografi. bagus-bagus kok. Biografi. Yang jelek-jeleknya Iya. yang itu Dah, itu. Dari aku. ya kalau aku Ada di Netflix semua, guys. Nonton. satu-satu ya mungkin dari Hindi itu bisa nonton apa ya, terlalu banyak Hindi itu mungkin Gang of Waisapur itu filmnya 6 jam tapi dibagi 2, part 1 part 2 3 jam jadi kayak The Godfather itu 3 generasi mafia batubara. Nah itu dari Hindi Gang of Waisapur. Terus kalau dari Malayalam mungkin ada, kalau agak fun ya mungkin Premam, jadi coming of age, jadi ceritain 3 masa SMA, kuliah sama tuanya meraih cinta. Terus Change of Kanada Age. ada Dia, filmnya bagus, tragedi romance. Tamil ada Kakapo, mungkin roman yang asik lah, enak. Yang terakhir Telugu ada Rangas Talam, ada thriller di pedesaan gitu yang plot twistnya ngeri banget tuh. Rangas Talam yang main Ramcaran. Mungkin itu dulu, kita sudahi dengan salam Panakam gitu ya, Tamil. 1, 2, 3. Panakam. Panakam.